Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami Bengkel Bahagia. Salam sehat bahagia selalu. Kali ini kita akan melakukan servis besar untuk motor Revo injeksi. Itu lihat. Klepnya sampai sampai bengkok begitu ya. Sehernya juga baret-baret begitu sampai bletak banget olinya. Ini adalah korban dari pergantian oli hanyalah marketing. Ya, seperti itulah namanya pemasaran orang. Akhirnya ikut-ikutan ya jadi seperti itu. Ganti oli adalah marketing. Nah, ini korbannya. Tuh, lihat. Siapa sih yang ngajarin ganti oli adalah marketing begitu? Tuh kan. Jadi pada bletek semua baret-baret begitu sampai hitam begitu. Ini harusnya turun mesin. Karena orangnya pengen ngirit lagi, ya udah kita lakukan servis besar aja itu. Gear atomnya juga sampai patah begitu, sampai habis, bahkan tinggal besinya doang. Ya Allah, ini parah banget penggunaannya. Ya mau gimana lagi lah, karena kata orang, kata yang di sana-sana, ganti oli adalah marketing. Ya sekarang harus ngirit-ngirit lagi. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita bersihkan saja headnya biasa seperti biasanya. Kita lakukan menggunakan Grenda pembersihannya biar cepat. Cerot 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 ya, halus kan, cepat, paling cuman semenit 2 menit juga udah kelar lah kayak gitu. Jangan lupa dibersihkan pula buat lubang-lubang intake exhaustnya juga harus dibersihkan ya, agar performa motor itu tetap maksimal terus, tetap aman terus, tarikannya pun juga enak. Karena pembakaran sempurna, keluarnya pun juga sempurna, harus wajib seperti itu bukan? Ya kalau kayak orang lagi berak aja, makan enak, keluar juga harus enak gitu kan. Setelah pembersihan head selesai, kita belikan piston NPP murah meriah, kekuatannya, kualitasnya sama saja. Begitupun juga dengan klepnya, ukuran 0,25. Klepnya kita menggunakan motor Honda Blade, sama aja diameter payung klepnya, batang klepnya juga sama. Karena masih bisa pakai. Sembari kita nunggu tukang bubutan selesai, kita sekir headnya dengan klep yang baru. Jangan lupa kasih ampril di payung klepnya secara merata, lalu kasih oli di bagian batang klepnya agar waktu pas penyekiran nanti tidak ada korosi. Karena pada dasar dan intinya besi sama besi bergesekan itu harus ada penengahnya, yaitu ya oli. Siapkan bor agar kita bisa memperingan pengerjaannya. Kalau semuanya kita nyekir pakai tangan, kanan kiri lama banget kayak gitu, ngantuk penyekirannya. Cuman kalau semuanya kita pakai bor, pasti bakalan lebih cepat pengerjaannya. Oke, langsung saja kita kerjaan sekirnya. Swes 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 swes. Setelah pengerjaan penyekiran selesai, kita ambil pistonnya kayak di tukang bubut, karena memang agak lama juga di situ, kita skip buat perjalanan pengambilan pistonnya di tukang bubut. Langsung saja kita pasang untuk piston ukuran 0,25 NPP murah meriah, awet selalu. Ada 5 ring piston di situ, yang 3 ring oli, yang 2 ring kompresi. Ingat, di sini adalah titik yang paling penting, dimana motor kalau semuanya pemasangan ring itu terbalik-balik, itu pasti bakalan ngebul. 3 ring oli, 2 ring kompresi. Ketika mau dipasang ke dinding silindernya pun juga harus disilang-silang kayak gitu, jadi nggak boleh sejajar. Kalau semuanya sejajar ya pasti kompresi bakalan kurang stabil, kurang padat. Terus yang kedua, si olinya pun juga pasti bakalan ngebul lagi nantinya. Kalau semuanya udah ngebul, masuk ke ruang bakar, pasti bakalan ya busi cepet mati. Terus pemborosan oli juga kayak gitu. Ya nanti ujung-ujungnya dikatain ganti oli adalah pemasaran kayak gitu. Ya mau gimana lagi sih. Setelah pemasangan ring piston selesai, kita lanjut pemasangan dinding silinder atau blok silinder. Jangan lupa dikasih oli ya. Kenapa sih harus dikasih oli? Kalau semuanya tidak dikasih oli, nanti prinsip besi sama besi bergesekan itu harus ada penengahnya, agar kalau semuanya motor nanti dihidupkan,
minimal di bagian piston dan silindernya itu ada penengah sedikit kayak gitu. Jadi waktu pas mesin hidup terus oli belum naik secara sempurna, mereka bisa ditolong menggunakan oli yang kita lumasin dari awal sebelum pemasangan kayak gitu. Harus merata. Jangan lupa di pistonnya pun juga harus dikasih oli juga agar lebih maksimal lagi. Kita bisa lihat sembari ngatur ring pistonnya yang bersilang-silang. Kalau semuanya sekiranya sudah cukup, jangan lupa dikasih packing agar si olinya itu tidak keluar kemana-mana, tidak rembes kayak gitu. Oke, langsung kita pasang dinding silindernya. Pelan-pelan, hati-hati juga pemasangan ring pistonnya. Jangan sampai sejajar. Ingat harus disilang-silang ya. Pelan-pelan masukin. Yuk, kita pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pemasangan piston dan dinding silinder selesai. Pemasangan selanjutnya adalah pemasangan rantai keteng. Rantai keteng ini yang hanya ada itu untuk motor 4 tak saja ya bro. Biasanya entah kalau semuanya ada orang-orang yang tidak tahu tentang motor 4 tak atau 2 tak pasti bakalan bingung. Kok motor 2 tak nggak ada rantai ketengnya ya? Ya pasti nggak ada. Kalau semuanya 4 tak kebanyakan pasti menggunakan rantai keteng. Ada juga yang menggunakan post rod. Kalau post rod itu biasanya motor-motor Harley Davidson, motor-motor zaman dulu kayak gitu. Itu pasti masih ada menggunakan push rod. Di situ juga ada gear gear rantai keteng. Ya, atom kayak gitulah jenis sejenisnya. Jadi pemasangan di sini tuh harus bener-bener tepat sekali. Nggak boleh asal-asalan. Partnya kita menggunakan yang asli. Kenapa sih pakai yang asli bukan yang KW? Karena yang asli dengan yang KW nggak jauh beda harganya. Jadi kita putuskan buat menggunakan part yang original kayak gitu. Setelah pemasangan selesai, sudah dipasang gear rantai ketengnya, jangan lupa dikencengin ya. Set gitu secukupnya, nggak usah terlalu kenceng banget. Dan ini adalah contoh yang kurang bagus karena pemasangan sepi klepnya itu tidak menggunakan tracker, malah menggunakan tenaga manual, ditekan pakai jempol kayak gitu. Ya ampun, emang ada tracker mas, ditekan pakai jempol begitu. Ini jangan ditiru lah pokoknya ya. Bagi yang orang-orang bisa aja, kalau semuanya niru ya monggo silakan kayak gitu, mempercepat pengerjaan. Skip pemasangan pair klep, sepi pair klep maksudnya, yang seperti zaman purba. Kita pasang packing head silindernya. Di sini harus perfect sekali, harus sempurna. Karena apa? Kalau semuanya nanti ada terjadinya kebocoran, si kompresi itu pasti bakalan turun, tidak sempurna. Ya, yang lagunya Under Backbone coba sempurna. Yes, pales banget suaranya. Pelan-pelan dimasukin congkel-congkel di bagian bos pelatuknya karena di situ ngeganjal sedikit. Nah, di sini saya agak kesusahan buat memasukkan si headnya karena terhalang bos klepnya yang kurang silinder kayak gitu, kurang sempurna bulatnya. Kita ketok aja pakai palu biar cepat pemasangannya, biar rapat juga, mantep kayak gitu. Nggak boleh digetok di bagian ininya ya, di bagian packingnya kayak gitu. Kalau semuanya diketok bagian packingnya nanti ada lecet sedikit, oli pasti bakaran keluar kayak gitu. Makanya buat pemasangan kayak gini getoknya harus hati-hati menggunakan palu, harus hati-hati banget, tahu celahnya di mana kayak gitu. Setelah pemasangan head, kita pasang baut 8, ada 2 di atas dan di bawah. Jangan lupa kencangkan dulu pakai tangan, pelan-pelan dikencangkan ke arah ke kanan kayak gitu. Ada juga mur dan ring di bagian tiang ancernya harus dikencangkan juga secara merata.
Ini di sini kalau bisa menggunakan kunci torsi ya, harus menggunakan kunci torsi. Biar apa? Biar kencangnya itu merata yang pertama. Terus yang kedua, si bautnya itu tidak merasa terlalu terbebani, tidak terlalu keberatan kayak gitu kalau semuanya menggunakan kekencangan terlalu kenceng kayak gitu, tidak menggunakan perasaan. Setelah pengencangan mur dan baut di bagian head, kita tentukan timingnya, harus bener-bener pas banget titik timingnya. Kalau semuanya titik timingnya terlalu maju, si busi itu bakalan memercikan bunga api terlalu cepat. Efeknya ya motor bakalan susah ditarikan atasnya. Ketika kalau semuanya titik timingnya terlalu mundur, motor bakalan susah hidup ketika mau dinyalain kayak gitu. Jadi harus bener-bener titik perfect banget kayak gitu, di atas dan di bawah. Kalau semuanya magnet dilepas, itu di si bagian deket apa namanya itu loh ya, pokoknya yang saya kasih tanda panah lah, pokoknya yang di situ. Nah, di sini pas dengan sepi magnetnya, jadi harus titik lurus kayak gitu. Kalau semuanya kurang ya pasti nantinya harus dibongkar lagi kayak gitu, jadi harus dibenerin lagi bener-bener pas banget titik timingnya. Setelah pemasangan titik timing selesai, pasang sensor suhu, pasang juga botolan tonjolan rantai keteng, harus dilumasin oli ya. Ingat prinsip buat pergesekan antara besi sama besi, karena ini atom ya harus kita olesin lagi menggunakan oli. Ya namanya besi sama besi aja kalah, apalagi yang atom gitu. Karet kan, ini seperti karet kayak modelnya gitu. Ada pennya juga, jangan lupa dipasang agar si pernya itu ngebantu buat neken rantai ketengnya, jadi dia nggak loncat-loncat. Setelah pemasangan botolan tonjokan rantai keteng selesai, pasang gear starter clutch-nya. Pastikan di situ harus sempurna pemasangannya, dan juga cara kerjanya harus bisa. Jangan sampai seret. Di sini nggak ada ringnya, jadi nggak usah nggak usah diperjelas banget kayak gitu. Setelah pemasangan gear starter clutch selesai, pasang magnet. Pelan-pelan atur posisi sepinya. Setelah selesai, kencangan dulu pakai tangan, jangan lupa di situ ada ringnya juga. Kencangan pakai tangan, lalu pakai impact secukupnya, pakai perasaan ya. Sekiranya semuanya sudah selesai, mari kita rakit seperti throttle body, knalpot dan lain sebagainya. Lalu hidupkan. 1, 2, 3, go! Rasa dilarani pancet aku iku salah, terlalu percaya saiki aku wis sadar. Oke, motor sudah hidup. Namun di sini memang agak sedikit kasar karena mungkin si olinya itu belum naik. Nah, kita coba geber-geber. Ini kenapa sih ngebul kayak gitu? Karena sebelum waktu pas kita bongkar, kita kasih oli karena kita nggak taunya itu los kompresi, ternyata klepnya bengkok. Nah, setelah motor sudah dihidupkan, mari kita reset.
Mari kita reset. Kalau di Revo ini warna kabel hijau dan biru. Intinya di sebelah kiri pas di tonjolan soket. Kita lihat di situ nggak ada kedipan motor. Setelah itu off-kan kunci kontak, on-kan kembali, terus cabut, hitung 3 detik. Cabut 1 2 3, masukin. Oke, 1 2 3, offin. Finish, buat presetan selesai. Ya, seperti inilah penampakan motor setelah di servis besar. Pada pecah. Oke, mantap. Terima kasih buat perhatiannya. See you next video, teman-temanku.